Oke, jadi apabila kalian sudah menonton video saya yang sebelumnya tentang review lensa 9mm f1.7, selanjutnya kita akan mereview lensa Sigma 16mm dengan f1.4. Apabila kalian belum menonton video saya yang review lensa 9mm f1.7, silahkan kalian cek di link di bawah maupun saya akan tampilkan di pojok atas ini. Ini kita akan mereview lensa Sigma 16mm f1.4. Dapat kalian lihat, ini merupakan lensa yang menurut saya cukup besar dibandingkan dengan lensa 9mm f1.7. Ini merupakan lensa yang jauh lebih besar dan juga lebih berat dengan bukaan yang lebih lebar dibandingkan dengan lensa Leica 9mm f1.7. Mengapa demikian? Karena Sigma membuat lensa 16mm f1.4 ini untuk digunakan pada mounting micro four third, yang mana ini merupakan lensa kontemporari. Jadi ukurannya akan sama dengan ukuran full frame. Namun untuk mountingnya akan dapat digunakan pada kamera dengan sensor micro four third. Dapat dilihat sendiri juga apabila lensanya kita lepas lens hoodnya, ukurannya tetap besar sebesar ini. Dan untuk hasil yang dihasilkan dari lensa Sigma 16mm f1.4 ini tentu saja seperti yang diharapkan, Sigma tidak pernah mengecewakan dan hasil penangkapan foto maupun videonya sangat-sangat tajam. Saya tidak akan membahas terlalu banyak terkait teknis dari lensa Sigma 16mm f1.4 ini. Saya hanya sekedar sharing bagaimana pengalaman saya menggunakan lensa ini, bagaimana hasil yang saya dapatkan dari menggunakan lensa Sigma 16mm f1.4 ini. Yang pertama, lensa ini memiliki bokeh yang sangat halus dan juga sangat memuaskan. Dengan bukaan 1.4 ini, lensa ini tidak memiliki kesulitan dalam melakukan perekaman dengan kondisi pencahayaan yang sangat buruk maupun lighting yang kurang. Karena dengan bukaan 1.4 ini, lensa ini sudah mampu menangkap cahaya lebih banyak daripada lensa dengan bukaan 1.7. Untuk filtering dari Sigma 16mm f1.4 ini seukuran 67, jadi menurut saya memang cukup besar. Dan untuk teman-teman yang melakukan fotografi menggunakan lensa ini, kalian tidak akan kecewa karena lensa ini merupakan lensa yang sangat bagus untuk portrait, subjek, dan juga background. Berbeda dengan saudaranya, yaitu Sigma 30mm f1.4 maupun Sigma 56mm f1.4, yang mana lensa Sigma 16mm f1.4 ini memiliki tangkapan yang lebih wide sehingga lensa ini dapat menangkap subjek dan juga background di belakang subjek tersebut. Namun yang harus dicatat, apabila kalian ingin membeli Sigma 16mm f1.4 ini, menurut saya kekurangan dari Sigma 16mm f1.4 ini adalah ukuran dari lensa ini sendiri, yang mana apabila kita menggunakan kamera dengan sensor micro four third, tentu saja kita mengharapkan menggunakan gear yang ukurannya juga mengikuti atau kurang lebih setara dengan kamera kita. Menurut saya, dengan ukuran kamera yang menggunakan sensor micro four third, saya lebih kerap menyukai menggunakan gear lensa yang ukurannya juga tidak terlalu besar, sehingga memudahkan saya apabila akan membawa kamera dan juga lensanya kemanapun saya pergi, sehingga saya tidak perlu memikirkan untuk membawa sebuah tas kamera yang cukup besar, dikarenakan harus membawa kamera dan juga lensa yang ukurannya cukup besar ini. Selain besar, tentu saja lensa Sigma 16mm f1.4 ini juga termasuk berat dan juga memiliki bobot yang menurut saya apabila menggunakan lensa Sigma 16mm f1.4 ini akan mengakibatkan tangan kita pegal dan apabila kita menggunakan kamera secara handheld. Bahkan saya memegang lensa dari tadi saja sudah membuat saya merasa harus memberikan effort untuk memegang lensa ini. Setelah ini saya akan memberikan hasil perekaman menggunakan Sigma 16mm f1.4. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bagaimana menurut kalian hasil perekaman menggunakan lensa Sigma 16mm f1.4 ini, dan silahkan disimak video berikut. Kita akan review seperti apa lensanya. Saat ini sudah saya pasangkan di sebuah kamera micro four third, yaitu Lumix GX85 menggunakan setting fokus AFS dengan face atau eye detection. Semoga saya selalu dalam fokus. Karena Lumix GX85 ini tidak memiliki flip up screen, jadi saya tidak bisa memonitor seperti apa yang sedang di dalam frame. Jadi saya berusaha untuk tetap di dalam frame karena saya berusaha melihat dari pantulan yang ada di kaca lensa. Ini adalah view dari lensa Sigma 16mm f1.4. Di sini kita menggunakan handheld, jadi footage-nya akan seperti ini dengan IPS dinyalakan dengan setting 4K dari Lumix GX85, dan juga untuk lensanya ini
ini dengan focal length 16 mm, yang artinya focal length di full frame itu ekuivalen dengan 32 mm. Jadi mungkin hanya akan terlihat seperti full wajah saya saja, jadi tidak terlalu melihat hal-hal yang banyak di background. Karena ini adalah tampilan untuk teman-teman yang apabila kalian akan menggunakan lensa ini untuk vlogging, untuk solo traveler, atau untuk teman-teman yang selalu melakukan perekaman secara mandiri sendiri. Ini adalah tampilan yang dapat kalian lihat nanti. Lensa Sigma 16 mm untuk micro four thirds. Di sini saya memasangkan sebuah lens hood. Ini adalah sebuah tes untuk real world, jadi silahkan kalian berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Setelah ini saya akan mencoba mengambil beberapa footage dan saya gabungkan menjadi sebuah video sinematik atau b-roll menggunakan lensa ini, dan juga saya akan mengambil beberapa foto untuk ditampilkan agar kalian dapat melihat performa dari lensa Sigma 16 mm f1.4 di body atau di kamera micro four thirds. Bagaimana menurut kalian hasil perekaman dari lensa Sigma 16 mm f1.4 ini? Harga dari lensa Sigma 16 mm f1.4 ini dengan kondisi second saya dapatkan dengan harga sekitar 4 jutaan. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel saya dan juga video ini. Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang sedang bingung untuk mencari review dari lensa Sigma 16 mm f1.4 agar dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan untuk membeli lensa Sigma 16 mm f1.4 ini. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel saya, karena di video selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana lensa Sigma 16 mm f1.4 dibandingkan dengan lensa Leica 9 mm f1.7. And as always, see you on the next video. Bye!